Hari ini tema kita adalah Yesus Kristus, penggenap hukum Taurat. Mari kita membaca di dalam Matius pasal 5. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai 20. Matius pasal yang kelima ayat 17 sampai 20. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca secara bergantian dengan bersuara. Saya akan memulai lebih dahulu. Matius pasal 5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. Beginilah bunyi firman Tuhan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Amin. Kalau saudara membaca bagian ini, Yesus memulai dengan sebuah kalimat yang seharusnya membuat kita berpikir. Karena dia memulainya dengan begini, "Jangan kamu menyangka." Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Perkataan ini menyiratkan satu hal. Menyiratkan bahwa mungkin ada kesalahpahaman di antara orang-orang yang dilayani oleh Yesus. Atau paling tidak, kalaupun tidak ada kesalahpahaman, Yesus mungkin mengantisipasi jangan sampai ada kesalahpahaman. Makanya dia memulainya dengan, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan Taurat." Bukankah seharusnya dia lebih mudah dan lebih baik kalau dia mengatakan begini, "Aku datang untuk menggenapi Taurat." Langsung saja intinya apa? Tapi ternyata Yesus tidak langsung berkata, "Aku datang untuk menggenapi Taurat." Tapi dia mengatakan, "Jangan kamu menyangka." Karena memang ada beberapa orang yang bingung dengan relasi Yesus terhadap Taurat. Kalau Yesus datang sebagai Mesias, apa yang akan Yesus lakukan terhadap Taurat? Nah, saudara, kalau saya menempatkan diri sebagai orang Yahudi, saya pasti bingung dengan apa yang diucapkan Yesus di sini dan apa yang dilakukan Yesus. Karena kalau saudara membaca pelayanan Yesus, seolah-olah Yesus itu tidak menerima Taurat. Misalnya nih, di pasal yang ke-12, pada waktu murid-murid Tuhan Yesus berjalan di ladang gandum, lalu mereka memetik gandum, langsung memakannya, maka orang-orang Farisi teriak dengan kencang, "Maling!" Bukan itu yang diteriakkan. Mereka mempersoalkannya bukan karena itu dianggap maling, bukan. Secara hukum Yahudi, secara budaya Yahudi, kalau saudara lewat ladang orang, saudara ngambil terus makan, itu bukan pencurian. Kecuali kalau saudara datangkan truk atau pickup dan saudara ngambil, nah itu namanya pencurian. Nah, kalau ngambil sedikit saja tidak masalah. Tapi yang dipersoalkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah, mengapa kamu melakukannya di hari Sabat? Bukankah pada hari Sabat kita tidak boleh bekerja? Dan memetik gandum itu dikategorikan orang-orang Farisi bekerja. Padahal tidak ada ayatnya di Perjanjian Lama, jangan memetik gandum 1 atau 2 butir dimakan pada hari Sabat. Tidak ada. Tapi orang Yahudi itu sudah terbiasa untuk tidak membedakan mana hukum Taurat tertulis, mana yang tradisi lisan yang diajarkan oleh orang-orang Farisi. Sehingga pada saat mereka melihat murid-murid Yesus melakukan itu, maka mereka merasa bingung. Yesus ini kok tidak menghargai Taurat? Lalu di pasal yang ke-15, Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Jadi ini tentang makan lagi. Kalau tadi makan gandum, ini juga tentang makanan. Nah, pada waktu Yesus itu makan dengan murid-muridnya, ternyata murid-muridnya tidak mencuci tangan. Lalu orang-orang Farisi juga protes kepada murid-murid Tuhan Yesus. Kamu ini jorok banget, makan kok tidak cuci tangan. Bukan itu yang dikatakan orang Farisi.
Orang Farisi tidak masalah kesehatan, kamu mau cuci tangan atau tidak cuci tangan, itu bukan masalahnya. Tapi bagi orang Farisi yang menjadi masalah adalah kalau engkau makan tidak mencuci tangan, maka makanan yang kamu makan itu ikut menjadi haram. Karena orang-orang Yahudi mengajarkan secara detail bahwa kalau makanan halal itu bukan cuma bahannya halal, tetapi proses pembuatannya juga halal, proses penyajiannya halal, dan orang yang memakannya juga dalam keadaan yang bersih. Rumit sekali hukumnya mereka. Sehingga pada saat murid-murid Tuhan makan tanpa mencuci makanan, dianggap Yesus melanggar hukum Taurat. Lalu di Matius juga di pasal yang ke-9, murid-murid Yohanes datang kepada Tuhan Yesus dan sekali lagi mempersoalkan tentang makanan. Jadi dia tanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, kami ini murid-murid Yohanes berpuasa. Kenapa murid-muridmu tidak?" Masalah makanan lagi kan? Dan saudara ingat, Yesus kalau makan bersama dengan pemungut cukai, bersama dengan orang berdosa, orang Farisi juga ikut mempersoalkan. Sehingga saya curiga, sebetulnya orang-orang Farisi ini mempersoalkan Yesus makan. Itu gara-gara Yesus tidak mau bagi makanannya kepada mereka. Sehingga tiap kali ada masalah makanan, mereka selalu marah terus kepada Yesus. Sebetulnya yang benar adalah begini. Kita tidak bisa membedakan di dalam budaya Yahudi mana yang kultural dan mana yang religius. Karena bagi mereka seringkali yang kultural adalah yang religius adalah yang kultural. Kalau kita beda, kita bisa membedakan. Oh, ini budaya Eropa, ini budaya Barat, ini budaya Indonesia, ini ajaran Alkitab. Kita kadangkala terbiasa membuat kotak-kotak. Tapi bagi mereka, culture is religion, religion is culture. Sehingga pada waktu membahas tentang makanan, bagi mereka makan itu bukan culture, tetapi religion. Ada seorang yang menulis buku tentang Yesus makan. Jadi teologi makanan. Dia menyelidiki pesan-pesan teologis yang disampaikan Yesus pada waktu dia makan. Misalnya tidak puasa, makan, murid-muridnya tidak mencuci tangan dan sebagainya. Ternyata makan itu bisa memiliki nilai teologis yang sangat mendalam sekali. Sehingga ada seorang teolog yang khusus membahas tentang itu. Dan saya menduga teolognya pasti suka menulis buku. Karena hal yang tidak penting tetap dianggap penting dan dia tulis bukunya. Nah, saudara, teologi makan, wah menarik sekali. Saya penyuka makan gitu. Tapi biasanya makan saya itu seperti Tuhan Yesus. Makannya itu teologis dan alkitabiah. Mengapa? Karena tiap kali saya makan, saya selalu ditanya pertanyaan-pertanyaan alkitabiah dan pertanyaan-pertanyaan teologis. Jadi pada saat saya makan dan menjawab pertanyaan itu, maka makan saya adalah makan yang bersifat teologis dan alkitabiah. Kalau saudara kan enggak, itu bedanya ya. Nah, bagi orang Yahudi, kalau saya orang Yahudi, saya menempatkan diri dan melihat Yesus. Saya menempatkan diri sebagai orang Yahudi, lihat pelayanan Yesus. Saya bingung. Kaitannya Yesus sama Taurat apa? Tapi seandainya saya menempatkan diri sebagai orang Kristen, apalagi reform seperti kita, saya juga bingung dengan perkataan Yesus di sini. Karena di ayat 20 Yesus berkata begini kan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, maka engkau tidak bisa masuk kerajaan surga. Wow, ketika saya mendengar itu, pasti dalam benak saya akan terbersit buku Anthony Hoekema, Saved by Grace. Saya pasti akan ingat ayat-ayat Alkitab Efesus 2 ayat 8 dan 9 yang mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan perbuatan baik. Dari mana Yesus bisa mengatakan kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga? Apakah Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan yang kita yakini di dalam tradisi reform? Apakah Yesus sedang mengajarkan bahwa keselamatan adalah perbuatan baik? Untuk menjawab ini, mari kita melihat khotbah saya yang saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa yang dilakukan Yesus terhadap Taurat. Yang kedua, apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi apa yang Yesus telah lakukan, kemudian apa yang seharusnya kita lakukan. Kalau apa yang telah dilakukan Yesus masa lampau, kalau apa yang seharusnya kita lakukan berarti masa kini dan masa yang akan datang. Dan saya perlu menjelaskan ini karena kalau saudara menempatkan diri sebagai orang Yahudi, saudara pasti bingung. Kalau saudara menempatkan diri sebagai orang Kristen, saudara juga bingung. Kalau saya langsung tutup doa sekarang, saudara pasti lebih bingung. Makanya kita akan lihat jawaban Alkitab sebetulnya seperti apa. Nah, saudara, yang menarik adalah begini, kaitan antara Yesus dengan hukum Taurat. Orang-orang Yahudi abad pertama
dan abad-abad sebelumnya, of course, sampai sekarang bahkan, menantikan kedatangan Mesias. Dan mereka ketika memiliki pengharapan mesianis semacam ini, mereka sebetulnya ada beberapa hal yang mereka pergumukan. Contohnya misalnya, di dalam Yeremia 31 dikatakan demikian. Nanti kalau Allah itu akan mengutus utusannya, yaitu Mesias, maka Allah akan memberikan perjanjian yang baru. Allah akan memberikan Taurat yang baru. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang Yahudi yang menantikan Mesias. Kalau Mesias itu datang, Mesias akan melakukan apa terhadap perjanjian yang lama? Mesias akan melakukan apa terhadap Taurat yang lama? Apakah Mesias akan membatalkan yang lama? Apakah Mesias datang untuk meniadakan yang lama? Apakah Mesias datang untuk mengoreksi yang lama? Atau bagaimana ketika Mesias datang? Karena ketika dia datang, dia membawa new covenant. Dan dia juga membawa new law, new Torah. Apa yang akan Mesias lakukan? Ternyata Yesus menjawab pertanyaan itu. Jadi Yesus mengatakan begini, kamu jangan menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Bukan, aku datang untuk menggenapinya. Tapi persoalannya adalah, menggenapi itu apa maksudnya? Kata Yunani yang dipakai, pleroo, kalau dikaitkan dengan Taurat dan Yesus, artinya itu bisa 3 macam. Yang pertama, artinya bisa begini. Yesus datang menaati Taurat. Jadi Yesus memenuhi pleroo, semua tuntutan Taurat yang tidak mampu kita lakukan, Yesus melakukannya. Bisa jadi itu yang pertama. Menggenapi artinya menaati. Tapi juga bisa menggenapi, itu artinya menjelaskan arti yang lebih mendalam. Dan itu mungkin yang dilakukan Yesus di ayat 21 sampai selesai. Ketika dia mengatakan, kamu mendengar ini, tapi aku berkata itu. Apakah Yesus menggenapi dalam arti Yesus memberi arti yang lebih mendalam? Bisa jadi, itu yang kedua. Tapi bisa jadi yang ketiga juga. Yesus menggenapi Taurat, artinya adalah Yesus memenuhi tujuan Taurat. Yesus memenuhi tujuan Taurat. Jadi Allah pada waktu memberikan Taurat, Allah punya maksud. Pada waktu Allah memberikan kitab para nabi, Allah punya maksud, punya rencana. Dan Yesus datang untuk memenuhi maksud itu. Yesus datang untuk memenuhi rencana itu. Yesus datang untuk memenuhi tujuan Taurat dan tujuan kitab para nabi. Seluruh pelayanan Yesus, dia melakukan 3 hal ini. Tapi saya tidak sedang berkhotbah seluruh pelayanan Yesus. Saya hanya berkhotbah dari Matius 5 ayat 17 sampai 20. Sehingga pertanyaan kita adalah, di antara 3 alternatif tadi, mana yang paling cocok? Mana yang sedang Yesus pikirkan di Matius 5 ayat 17 sampai 20? Dan saya tahu jawabannya adalah yang terakhir. Mengapa saya tahu bahwa jawabannya yang terakhir? Kalau saudara lihat konteksnya, dan kalau saudara lihat arti kata pleroo, saudara juga akan setuju dengan saya. Coba lihat konteksnya dulu. Kita membaca ayat yang ke-18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Baca sama-sama. Sebelum semuanya terjadi. Bahasa Indonesia menerjemahkannya sebelum semuanya terjadi. Beberapa bahasa Inggris menerjemahkannya lebih tepat. Sebelum semuanya dicapai. Accomplished. Jadi segala sesuatunya itu bukan akan terjadi, tetapi segala sesuatunya akan diselesaikan, akan dicapai. Yesus datang itu untuk accomplish something, untuk meraih sesuatu, untuk mencapai sesuatu. Nah, kalau memang arti kata yang tepat adalah accomplish, meraih, mencapai sesuatu, maka ini lebih cocok dikaitkan dengan sebuah tujuan. Lebih cocok dikaitkan dengan sebuah tujuan. Jadi Yesus datang sebetulnya untuk accomplish rencana Allah bagi keselamatan manusia. Itu pertimbangan konteks. Tapi pertimbangan dari sisi kata pleroo, menggenapi, juga membawa kita pada kesimpulan yang sama. Kata pleroo itu kata ternyata muncul berkali-kali pasal 5. Jadi di antara pasal 1 sampai pasal yang keempat muncul berkali-kali kata pleroo. Dan menariknya, tiap kali muncul itu kaitannya selalu begini. Tuhan punya rencana di masa lalu,
Akhirnya rencana itu digenapi oleh pelayanan Yesus. Tuhan punya kehendak di masa lalu kehendak itu digenapi melalui pelayanan Yesus. Dan kita langsung saja melihat beberapa cuplikan ayat berikut ini. Mari kita melihat Matius sekarang. Matius pasal yang pertama. Matius pasal pertama. Kelahiran Yesus dari Maria. Dikatakan demikian ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah pleroo yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Kemudian pasal 2 ayat yang ke-15, waktu Yesus melarikan diri bersama dengan orang tuanya ke Mesir, dikatakan demikian ayat 15b, hal itu terjadi supaya genaplah pleroo yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Kemudian ayat yang ke-18, ayat yang ke-17, pada waktu Herodes marah dan membunuh bayi-bayi di bawah 2 tahun, dikatakan dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, genaplah di sana pleroo. Dan ayat 23, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah pleroo, firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jadi saudara lihat kata pleroo muncul berkali-kali. Di pasal 4 masih ada juga kata pleroo muncul. Tapi munculnya itu menerangkan tentang Allah punya rencana, disampaikan melalui para nabi, dan Yesus datang menggenapinya. Dengan kata lain, pada waktu Yesus berkata, aku datang menggenapi Taurat, aku datang menggenapi kitab para nabi, berarti Yesus sedang mengatakan, aku datang untuk memenuhi tujuan Taurat. Aku datang untuk memenuhi tujuan kita para nabi. Nah, secara sederhana saya bisa mengatakan begini. Taurat diberikan supaya manusia itu tahu mereka bersalah, supaya manusia tahu mereka berdosa, supaya manusia tahu bahwa mereka tidak mungkin selamat karena perbuatan baik. Jadi Taurat peraturannya diberikan untuk memberitahu bahwa kita berdosa. Tapi Allah tidak berhenti di Taurat. Allah memberikan pengharapan melalui kitab para nabi, yaitu para nabi menjanjikan kedatangan seorang Mesias, dan Yesus datang untuk memenuhi tujuan Taurat dan tujuan kita para nabi. Kalau saudara bingung, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Orang seringkali tidak tahu kalau mereka salah karena tidak ada peraturan. Contoh, peraturan lalu lintas. Kalau saudara di Indonesia, itu pada waktu saudara mau belok, misalnya saudara mau belok kanan, ini ada 3 jalur nih. Saudara di jalur yang paling kiri, tengah, paling kanan. Mau belok kanan, maka saudara harus lihat kiri dan kanan dengan baik-baik. Karena kadangkala orang yang dari sebelah kiri tiba-tiba bisa langsung motong jalan ke jalur yang tengah atau kanan. Begitu pula jalur yang lain. Sehingga kita perlu tolak kanan kiri sambil berharap-harap cemas semoga tidak terjadi kecelakaan. Tapi kalau saudara di Amerika, saudara tidak akan menghadapi persoalan itu. Karena semua orang Amerika sudah tahu, kalau mereka itu sudah mendapatkan SIM untuk mengendarai mobil, maka kalau mereka jalan walaupun kencang, sama-sama belok kanan, tidak usah khawatir orang lain akan mengambil jalur kita. Tidak usah khawatir. Karena semua orang sudah tahu bahwa kalau dari paling kiri, pada waktu belok, engkau harus tetap paling kiri. Kalau engkau tengah, engkau harus tetap tengah. Kalau engkau kanan, engkau belok kanan, engkau harus pakai kanan terus. Tidak boleh dari sini motong, dari tengah motong, waktu belok, tidak boleh. Ceritanya kan beda dengan di Indonesia, benar nggak? Tadi pagi dalam perjalanan di cabang Bavarian menuju ke sini, saya berapa kali mau kecelakaan, karena kan buru-buru ke sini kan saudara. Jadi pada waktu di bundaran itu saya sudah lihat, nah ini 3 jalur kan. Jadi 3 jalur, saya ada di tengah, ya sudah. Sepi, saya melaju terus saja di tengah. Ternyata ada orang yang ada di kanan saya naik sepeda motor. Kencang sepeda motornya, langsung motong saya begini. Dia mau belok kiri. Saya kaget, saya bel, saya rem. Saya penasaran, saya lihat dia siapa. Kalau jemaat saya marahi. Ternyata waktu saya toleh, saya lebih sakit hati lagi. Saudara tahu, pada waktu dia kencang dan menyalip saya di depan, ternyata itu dia mau belok di sebelah kiri sini loh saudara. Saya bertanya-tanya, mengapa kamu tidak menunggu saya sih? Mestinya kan kalau kamu di kanan, kamu mau ke kiri. Tunggu saya, wong saya kecepatannya juga tinggi. Kalau saya sudah lewat, kamu kan tinggal begini kan. Pendek loh. Enggak. Balik, belok.
Saya bingung, kok ada orang pikirannya nggak efisien gitu loh, saudara. Kalau mau kiri ya kiri, lalu saya lanjutkan perjalanan lagi. Waduh, di dekat RKZ, rumah sakit RKZ. Waduh, saudara, hebat lagi ada orang. Kencang mau belok, dia kasih belok kiri. Jadi karena dia paling kanan tapi kasih kiri, saya langsung membututi di belakangnya kencang. Nggak taunya dia belok kanan. Jadi saya bingung, maksudnya dia kasih tanda ke kiri itu maksudnya apa? Saya akhirnya mengimani bahwa menebak kapan Tuhan Yesus datang kembali yang kedua lebih mudah daripada menebak kapan pengendara sepeda motor di Indonesia akan belok. Sulit sekali. Sebab kalau Tuhan Yesus mau datang kedua kali, masih ada tanda-tandanya. Dan tanda itu tidak menipu. Kalau ini nggak ada tanda-tandanya, tiba-tiba belok. Kalaupun ada tandanya, menipu lagi kan tandanya. Betapa sulitnya Zara hidup di jalan raya. Akhirnya tahu bahwa itu keliru. Nah, misalnya nih, saya kasih tahu juga. Kalau di Amerika mau lurus dan ganti jalur, saudara tidak bisa langsung kasih tanda. Begitu saudara kasih tanda, saudara langsung kena tilang. Mengapa? Karena kalau mobil di belakangmu terlalu pendek jaraknya, dan kalau dia ternyata seorang tante-tante yang mudah gugup lagi dan mobilnya adalah mobil pinjaman, nah maka pada saat saudara memberikan lampu tiba-tiba mau belok, otomatis dia akan menginjak rem dan dia akan ditabrak dari belakang. Makanya kalau saudara mau pindah jalur, bukan belok loh ya, pindah jalur, yang saudara lakukan begini, lihat spion. Sesudah lihat spion, kasih tanda. Kalau jaraknya masih jauh, kasih tanda. Nah kemudian saudara setelah kasih tanda, saudara menoleh begini, supaya saudara menghindari blind spot. Blind spot itu maksudnya begini, ada mobil berdampingan, tidak saling tahu. Itu namanya blind spot. Nah cara tahunya begini, saudara lihat spionnya. Kalau saudara bisa melihat mobil, tidak bisa melihat sopir di spionnya, maka sopirnya tidak tahu bahwa saudara sedang lewat. Kalau saudara cuma melihat sopir, nggak melihat mobil, berarti orang itu sedang cari kerjaan jadi sopir. Makanya dia belum ada mobilnya dan dia mendekati saudara untuk tanya apakah ada pekerjaan jadi sopir. Nah kalau saudara melihat spion dan saudara tidak bisa melihat sopir, saudara tidak bisa melihat mobil, ya berarti tidak ada apa-apa. Jangan bingung. Ya berarti saudara bisa langsung ganti jalur gitu loh saudara. Nah tapi saya yakin peraturan-peraturan begini di Indonesia tidak ada yang menggubris. Dan saya tidak pernah lihat orang ditilang gara-gara itu. Karena dianggap memang belum jadi peraturan. Jadi ketika ada peraturan-peraturan, hukum Taurat diberikan, tujuannya adalah mengingatkan kita, you are great sinners. Engkau adalah orang-orang yang sangat berdosa. Engkau tidak dapat menyelamatkan dirimu melalui perbuatan baik, karena perbuatan baikmu tidak akan pernah cukup. Tapi Allah tidak berhenti di situ. Tapi Allah memberikan pengharapan melalui apa? Kitab para nabi, bahwa Mesias akan datang dan menyelamatkan kita dari dosa. Makanya Yesus datang menggenapi dua-duanya. Tujuan Taurat diberikan apa? Supaya kita memandang, berharap kepada Tuhan. Karena tidak mungkin berharap pada diri sendiri. Pada saat saudara berharap kepada Tuhan, seperti yang diajarkan di kitab para nabi, maka saudara akan berharap kepada Yesus. Karena dia adalah pemenuhan dari semua rencana Allah. Makanya di dalam khotbah kita, di dalam konseling kita, di dalam seluruh hidup kita, kita harus menjaga keseimbangan antara hukum Taurat dan Injil, law and gospel, antara justice and love. Kita ini biasanya, kita ini dari gereja reform soalnya. Biasanya pendetanya kalau khotbah tentang dosa, wah semangatnya setengah mati. Wajahnya itu semacam wah sampai merah kalau khotbah itu sampai membara, seolah-olah dia nggak punya dosa. Nah itu kesempatan kita sebetulnya, karena kita mau menunjukkan gereja reform berdiri di atas kebenaran, tidak mau kompromi. Jadi kalau khotbah tentang kesucian Allah, kita berdosa, layak dihukum, wah khotbahnya semangat setengah mati. Tapi nanti kalau bicara tentang penghiburan, bicara tentang penyertaan Allah, bicara tentang berkat Allah, ini suaranya beda, volumenya beda, cara khotbahnya beda. Nah begitu pula dengan gereja aliran lain. Di beberapa aliran karismatik, kalau khotbah tentang dosa dihindari. Kalaupun khotbah tentang dosa, ya dosanya disampaikan biasa-biasa saja. Tapi kalau khotbah tentang berkat Tuhan, kemakmuran, mujizat, perkara Tuhan yang ajaib, wah semangatnya luar biasa. Sama seperti pendeta reform kalau khotbah tentang dosa. Saya yakin kita harus menjaga keseimbangannya. Kita boleh menunjukkan orang lain salah, harus.
tunjukkan orang lain salah. Tetapi pada waktu kita menegur, menunjukkan orang lain salah, harus memberikan pengharapan kepada orang itu. Saya beberapa kali mengatakan begini kepada orang-orang yang saya tegur. Jangan begitu, salah itu, gak sesuai dengan firman Tuhan. Saya tahu ini berat buat kamu, tapi saya yakin Tuhan memberi anugerah yang cukup untuk kamu. Jadi ada teguran, ada anugerah, ada penghakiman, ada pengharapan. Nah, Yesus itu menggenapi Taurat dalam arti memenuhi semua tujuan Taurat. Nah, tapi mengapa Yesus perlu datang memenuhi tujuan Taurat? Mengapa dia tidak membawa Taurat yang baru, yang lama dibuang? Karena Taurat adalah firman Allah yang kekal, dan karena Taurat dan kita para nabi adalah firman Allah yang diwahyukan secara detail dan secara menyeluruh. Dan dua hal ini akan saya bahas. Firman Allah itu kekal, firman Allah itu diwahyukan setiap katanya dengan detail dan menyeluruh. Di dalam ayat tadi Yesus mengatakan begini, selama langit dan bumi belum berlalu, tidak ada satupun yang ditiadakan. Seolah-olah Yesus sedang mengatakan kepada kita bahwa firman Allah itu gak mungkin batal, bahwa firman Allah itu tidak mungkin keliru sehingga perlu dikoreksi. Karena sebagaimana langit dan bumi akan terus ada, demikian pula dengan firman Allah. Bahkan di Matius pasal yang ke-24 Yesus mengatakan begini, indah sekali. Sekalipun langit dan bumi berlalu, tetapi perkataanku akan tetap ada. Jadi Allah, perkataannya itu kekal. Tidak mungkin Allah mengoreksi perkataannya. Tidak mungkin Allah mengganti perkataannya karena keliru kemudian diganti dengan yang baru. Taurat juga begitu. Mungkin saudara bingung karena saudara membaca hukum Taurat dan saudara menemukan beberapa perintah yang tampaknya tidak berlaku lagi untuk kita. Contoh yang saya sering pakai adalah begini. Ada perintah, kalau engkau memanen hasil tanahmu, jangan dipanen semua. Tinggalkan untuk orang miskin. Kalau ada hasil panenmu yang jatuh, jangan engkau pungut dari tanah. Itu untuk orang miskin. Sekarang aplikasi perintah itu bagi kita apa? Kita bukan petani kan? Apakah perintah ini masih mengikat kita? Mungkin masih. Kalau kita orang kaya, barang kita jatuh, jangan diambil. Itu adalah bagian dari orang miskin. Apakah itu artinya? Saya yakin juga bukan. Jadi apakah perintah ini batal, tidak berlaku, atau masih berlaku? Perintah itu masih berlaku secara esensial. Mengapa Tuhan memberikan perintah semacam itu? Tujuannya cuma satu. Supaya ketika kita mendapatkan berkat Tuhan, kita memberi kepada orang yang membutuhkan. Saya ulang sekali lagi. Ketika kita menerima berkat Tuhan, kita mengingat dan menyisihkannya untuk orang yang membutuhkan. Mungkin saudara bukan petani, mungkin saudara tidak pernah panen, tetapi prinsip ini tetap berlaku sampai sekarang. Saya ambil satu contoh lagi perintah yang mungkin menurut saudara agak membingungkan. Di dalam kitab Ulangan ada perintah begini. Kalau engkau di tengah jalan menemukan sarang burung, ada induk dan anak-anaknya, atau induk dengan telurnya, maka jangan mengambil semuanya. Engkau hanya boleh mengambil anak-anaknya atau mengambil telurnya. Tapi induknya tidak boleh sekalian diambil. Kalau orang Indonesia jelas mendengar perintah itu berat sekali karena merasa sayang kan. Kalau saudara menemukan ada sarang burung, ada anaknya, ada induknya. Waduh, induknya digoreng lumayan dagingnya agak besar, anaknya digoreng lumayan karena dagingnya muda, empuk dan enak sekali. Nah, saudara juga lihat, wah setelah nanti dimasak kan bulu-bulunya masih sisa toh, dibuat kemucing kecil karena kan burung bukan ayam. Kalau ayam kan berarti bulunya panjang, nih kecil kemucingnya. Lalu saudara lihat, wih sarangnya ini sayang kalau dibuang. Saudara bawa ke dapur, kasih air, kemudian kasih sabun, bisa untuk cuci perkakas di dapur yang bergerak. Jadi digosok-gosok sampai bisa. Saya yakin kalau orang Indonesia melihat itu bingung perintahnya. Mengapa sih Tuhan memberikan perintah itu? Mengapa? Kok induknya harus dilepaskan? Mengapa bukan engkau boleh ambil induknya, jangan anak-anaknya, biarkan anak-anaknya, ambil induknya? Kenapa bukan itu? Sebab kalau induknya diambil, anak-anaknya ditinggal, terus yang merawat anak-anaknya siapa? Kalau saudara mengambil induknya, terus meninggal telurnya, terus yang mengerami siapa? Kan begitu toh. Jadi intinya apa sih perintah ini? Tampaknya sepele banget gitu kan. Intinya apa? Intinya cuma satu. Dunia ini milik Tuhan.
kita harus menghargainya. Kita harus melestarikan lingkungan. Sebab kalau saudara mengambil semuanya, mati dia. Kalau saudara cuma mengambil anak-anaknya, induknya nanti masih bisa punya keturunan lagi. Sekarang ini muncul semua perhatian teologi ekologi. Wah, jadi memandang ekologi pelestarian alam secara teologis. Wah, banyak orang yang menulis buku semacam itu. Menurut saya ketertarikan ini sudah terlambat untuk kita lakukan. Alkitab sudah lama mengajarkan kepada kita melestarikan alam. Sehingga saya yakin perintah Alkitab manapun itu bersifat kekal. Allah dulu memberikan perintah secara esensi tetap mengikat. Walaupun secara ekspresinya, wujudnya berubah. Konteks kita berubah. Situasi hidup kita lebih rumit. Tapi esensi Alkitab tetap sama. Mengapa? Karena firman Allah kekal. Firman Allah bukan cuma kekal, tetapi diwahyukan secara detail dan menyeluruh. Tadi Tuhan Yesus mengatakan begini. Mari kita membaca pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan seterusnya. Jadi Yesus sedang membahas tentang sesuatu yang kecil-kecil ini. Misalnya dia bilang begini, satu iota pun tidak akan ditiadakan. Iota, itu kalau dalam alfabet Yunani, iota adalah huruf yang paling kecil. Jadi Yunani mengenal banyak alfabet, yang paling kecil iota. Nah, kalau Yesus sedang berbicara dalam bahasa Ibrani atau Aram, maka kemungkinan Yesus memaksudkannya bukan iota, tetapi yod. Karena yod itu dalam alfabet Ibrani paling kecil, bentuknya seperti koma di atas. Nah, iota itu intinya begini, huruf yang paling kecil. Kalau alfabet kita, huruf yang paling kecil adalah I. Ada yang lebih besar dari I? Semuanya lebih besar dari I. Ada yang lebih kecil dari I? Ada ternyata. I kecil sekali. Nah, itu lebih kecil daripada I karena ada tambahannya. I kecil sekali. Nah, huruf I itu yang paling kecil. Dan Tuhan berkata begini, saudara, huruf yang paling kecil pun tidak akan ditiadakan. Berarti yang paling kecil pun firman Allah. Lalu ditambahkan gini, satu titik pun juga tidak ditiadakan. Zaman kuno nggak ada titik. Jadi mengapa Yesus berbicara tentang titik? Zaman kuno nggak ada koma, nggak ada titik dua. Naskah Alkitab yang ditulis para penulis Alkitab, para rasul, para nabi, yang disalin pada abad-abad awal juga tidak mengenal titik. Jadi titik di sini artinya bukan tanda baca titik. Titik di situ artinya bagian terkecil dari huruf. Kalau tadi iota itu huruf yang terkecil, ini adalah bagian yang terkecil dari huruf. Ada artinya enggak? Mungkin enggak ada artinya. Tapi Yesus mengatakan, itu pun juga tidak boleh ditiadakan. Karena Yesus sedang melakukan sesuatu yang sifatnya hiperbola mungkin. Memberitahu bahwa segala sesuatu, sekecil apapun, bahkan perintah yang tampaknya paling kecil, tetap tidak boleh ditiadakan. Semuanya itu firman Tuhan. Jadi yang paling kecil, huruf paling kecil itu firman Allah. Bagian terkecil dari huruf itu juga firman Allah. Dan saudara kalau membaca Alkitab harus benar-benar teliti, hati-hati. Sebab dalam komunikasi, kalau saudara beda jeda saja, itu bisa menimbulkan persoalan. Ada orang penyayang anjing, anjingnya itu sakit. Jadi dia tuh bingung, gugup karena anjingnya kesayangan dia itu sakit gitu, sudah mengeluarkan liurnya. Lalu dia cepat-cepat lari ke klinik dokter hewan. Lalu dia tanya, di tengah kegugupannya, dia tanya kepada perawat di sana, di mana dokter hewan? Di mana dokter hewan? Lalu perawatnya lihat, kok dipanggil hewan ya? Lalu dia menjawab, dokternya sedang memeriksa babi. Memberikan koma itu bisa menimbulkan persoalan. Saya ingat pada waktu saya kecil tinggal di kampung, kami sering melakukan sebuah permainan kalimat. Karena saya dibesarkan dari budaya Jawa, walaupun saya bukan orang Jawa, ada permainan begini. Uwong mati, dilompati kucing, urip. Ya. Uwong mati, dilompati kucing, urip. Jadi orang mati, dilompati kucing, hidup. Kalau diganti jedanya, uwong mati, dilompati kucing, urip.
Berarti ada orang mati, dilompati kucing, urip. Saudara nanti di rumah ya, silahkan gonta-ganti komanya di mana. Saudara pasti akan menemukan arti yang berbeda. Nah, kalau memang jeda saja itu bisa mengubah arti, maka kita kalau membaca Alkitab tidak boleh sembarangan. Baca Alkitab itu jangan asal kutip. Saya pernah berapa kali bertemu dengan orang, saudara, datang kepada saya dan berkata begini, Pak, Alkitab itu nggak perlu ilmu untuk menafsirkan, Pak. Alkitab ini loh, Pak, nggak perlu Ibrani Yunani. Buat apa Ibrani Yunani? Alkitab sudah jelas, Pak, nggak perlu ditafsirkan. Wah, kemudian saya tanya kepada dia, wah, nggak perlu Ibrani Yunani ya? Enggak. Bapak baca pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bapak tahu yang membuat terjemahan bahasa Indonesia siapa? Enggak tahu. Nah, terjemahan bahasa Indonesia dibuat oleh orang-orang yang tahu Ibrani dan Yunani. Karena Alkitab dulu ditulisnya dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Sehingga pada saat Bapak membaca dari bahasa Indonesia, jangan bilang tidak butuh Ibrani Yunani. Kalau memang Bapak nggak butuh Ibrani Yunani, langsung tak kasih teks aslinya. Terjemahkan sendiri. Nah, Bapak pasti akan tahu bahwa untuk memahami Alkitab itu tidak mudah. Tapi ada banyak orang yang merasa diri itu bisa langsung mengambil, mengutip ayat semaunya. Bukankah itu yang dilakukan oleh banyak orang? Cowok nembak cewek pakai ayat Alkitab. Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik seorang laki-laki seorang diri saja. Lalu ceweknya tidak cocok sama cowok ini. Wah, kok dikasih ayat, dia balas ayatnya. Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ini termasuk karena kerajaan Allah. Dengan kata lain dia menolak dengan alasan mau hidup selibat. Saya yakin hal-hal semacam ini adalah hal-hal yang tidak bisa dibenarkan. Saudara kalau membaca Alkitab harus teliti, baca itu berulang-ulang. Jangan merasa diri pintar, tapi jangan juga begini. Kalau harus pintar baru baca Alkitab, wah ya enggak usah baca Alkitab. Itu juga salah. Makanya banyak pemikir itu menggambarkan begini. Alkitab itu kalau ibarat kolam, anak kecil bisa bermain-main di kolam itu. Tetapi hati-hati, seekor gajah pun bisa tenggelam di kolam itu. Dengan kata lain begini, kalau kita orang sederhana, tidak tahu teologi, nggak tahu Ibrani Yunani, saudara tetap bisa menikmati Alkitab. Tapi kalau saudara seorang teolog yang hebat, tetap saudara tidak bisa memahami Alkitab. Bisa saudara mendapat manfaatnya, tapi tetap saudara akan tenggelam di dalam keindahannya. Itu adalah gambaran firman Allah. Firman Allah kekal, firman Allah diwahyukan setiap detail dan seluruh bagiannya. Jangan asal kutip, pahami dengan baik, baca Alkitab harus teliti supaya tidak salah paham. Nah, itu yang dilakukan Yesus terhadap Taurat. Nah, bagian yang kedua adalah apa yang seharusnya kita lakukan terhadap Taurat. Apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, saudara, ada dua. Yang pertama adalah kita memegang erat, mengajarkan, dan melakukan. Memegang erat, mengajarkan, melakukan. Coba kita membaca ayat yang ke-19. Ayat 19. Karena itu, berarti ada konsekuensinya, ada aplikasinya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian. Jadi garis bawahi kata meniadakan, kemudian garis bawahi kata mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan, garis bawahi melakukan, dan mengajarkan muncul lagi, segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi Yesus memakai 3 kata kerja. 1, jangan meniadakan. Meniadakan itu bahasa Yunaninya secara hurufiah artinya jangan melepas. Tapi kalau maknanya itu bukan jangan melepas, tetapi jangan relax. Beberapa versi bahasa Inggris dengan tepat itu memakai terjemahan itu. Jadi jangan kamu bersikap relax terhadap Alkitab. Kalau kita tidak boleh relax terhadap Alkitab, berarti lawan katanya adalah kita harus memegang Alkitab dengan serius. Kalau kata Yunani yang dipakai adalah jangan melepaskan, berarti Tuhan ingin supaya kita memegang erat-erat. Firman Allah itu harus kita pegang erat-erat. Karena firman Allah jangan sampai jauh dari hidup kita. Firman Allah itu bukan cuma objek pengetahuan. Ada berapa banyak orang yang menjadi pecinta teologi tetapi tidak menjadi pecinta Allah. The lovers of theology tetapi bukan the lovers of God. Saudara, saya sering menyaksikan mahasiswa teologi, dosen teologi, termasuk saya dahulu.
Saya mencintai teologi, ilmu tentang Allah, doktrin tentang Allah. Saya mencintainya lebih daripada saya mencintai Allah secara pribadi. Dan itu adalah konsep yang keliru. Firman Allah itu tidak boleh jauh dari kita. Firman Allah itu harus kita pegang erat-erat. Nah, pada saat kita memegang erat-erat, bukan berarti kita tidak mau bagi. Pada waktu kita memegang erat-erat firman Allah, kita tetap berbagi dengan orang lain. Dengan cara apa? Mengajarkan. Dan itu muncul 2 kali, mengajarkan. Jadi setiap kita yang tahu firman Allah, kita harus memberitahu orang lain tentang firman Allah. Itu tanggung jawab kita. Jadi Allah membuat kita tahu supaya kita memberitahu. Allah tidak membuat kita tahu supaya kita sok tahu. Allah tidak membuat kita tahu supaya kita puas dengan pengetahuan kita, tetapi supaya kita mengajarkan kepada orang lain. Ada orang yang tahu tapi tidak mau mengajarkan kepada orang lain. Jadi ilmunya disimpan sendiri. Ada yang mau mengajarkan tapi tidak bisa mengajarkan. Saya beberapa kali sakit, pendeta sakit juga ke dokter. Tidak ada masalah. Kalau pendeta sakit ke dukun baru itu masalah. Saya ke dokter, saya bisa melihat beberapa gaya dokter. Ada dokter yang kalau ditanya tidak mau jawab dia. Pasiennya terlalu banyak, bagi dia setiap orang itu adalah mesin ATM. Jadi orang tanya dia nggak peduli. Misalnya kalau saudara tanya, dok ini saya sakit apa ya? Oh nggak masalah, nggak usah khawatir. Penyebabnya apa dok? Wah biasa itu. Nanti saya nggak boleh makan apa? Wah makan sembarang, yang penting obatnya diminum. Saudara sembuh. Tapi saudara tidak belajar apapun dari penyakit saudara. Tapi ada dokter yang baik saudara. Beberapa jemaat di sini dokter dan saya melihat mereka sebagai dokter yang baik. Kalau menjelaskan tuh detail gitu. Saya tidak tahu kalau cuma sama pendetanya aja detail, sama yang lain enggak. Saudara tanya sama mereka. Tapi saya melihat mereka adalah orang-orang yang baik. Yang kalau saya tanya itu selalu tuh ditanyain, Pak dadanya sakit, yang mana dada sakit, kiri atau kanan? Oh kanan, kanannya di sebelah mana gitu. Kemudian ngangkat tangannya Pak, gini begini, wah diterangin secara detail. Jadi seneng. Kalau ditanya ini penyebabnya apa, langsung diterangkan. Ada beberapa kemungkinan sih, tapi kalau mau tahu ya coba tes ini, tes itu dan sebagainya. Puas gitu loh saudara. Jadi bukan cuma tanya, tidak dijawab, tapi tanya, dijawab. Gitu. Salah satu kesukaan saya itu kan, saya suka pijat kan gitu. Dulu waktu saya belum pindah Surabaya, saya itu punya beberapa langganan tukang pijat. Saya pernah nyoba karena langganan saya tidak bisa datang, namanya Pak Nanang itu nggak bisa datang. Jadi saya panggil orang tua, ibu-ibu udah tua gitu, mbah-mbah gitu kan. Lalu dia mijet saya, nggak ditanya bisa ngomong dia. Jadi dia ngomong gini, wah harus diet ini, terlalu gemuk. Siapa yang tanya gitu kan. Terus pada waktu dia mijet, dia bilang gini, waduh kayak tembok ini. Dalam hati saya bilang, ini terakhir kali kamu mijet saya deh rasanya. Nggak tanya, jawab. Jangan jadi dokter kayak begini, ngerti nggak? Orang nggak tanya, jawab. Nah, kalau langganan saya, Pak Nanang itu saya suka, saudara. Karena kalau saya tanya, Pak itu kok sakit ya jari-jarinya ya? Itu karena asam urat. Nggak apa-apa, asam urat dipukul gini, tek, sembuh ini asam uratnya nggak ada. Saya tahu dia bohong. Tapi itu menghibur saya. Terus saya tanya, punggung saya kok agak nggak enak ya kalau digerakkan ya. Dia bilang, oh sini, itu kolesterol ya Pak ya. Oh iya, itu kolesterol gampang. Terus dia urut gitu kan. Udah kolesterolnya hilang gitu. Nonsense lah, doesn't make sense. Tapi menghibur ya. Saya suka langganan saya gara-gara gitu. Jadi saya selalu dihibur dengan kebohongan. Nah, orang jangan pelit ilmu. Kalau saudara tahu, ajarin ke orang lain. Nah, ada orang bilang gini, dia ngajar tapi gak bisa orang lain ngerti. Bahkan saya pernah mendengar satu rekan hamba Tuhan bilang gini, kenal gak hamba Tuhan si X itu? Tahu. Majelisnya loh. Bilang ke saya. Katanya, bilang apa? Dia bilang gini, pendetanya di mimbar loh ya. Bilang gini, hamba Tuhan itu kalau khotbah, jemaatnya gak bisa ngerti. Khotbahnya bagus. Berarti pendetanya pinter. Saya bingung dengan kalimat itu. Sebab saya yakin kalau dia pintar, dia pasti bisa menyederhanakan hal-hal yang rumit. Sehingga orang lain bisa memahami apa yang dia beritahukan. Tapi saya dulu seperti dia. Saya dulu kalau mengajar, kalau berkhotbah, saya mengkhotbahkan apa yang saya tahu. Setelah saya menjadi gembala sidang, setelah saya belajar banyak dari kegagalan saya berkhotbah, maka saya sekarang mengubah.
Saya bukan mengkhotbahkan apa yang saya tahu, tetapi saya mengkhotbahkan apa yang jemaat perlu tahu. Tidak perlu tahu semua yang saya tahu, tapi saudara perlu tahu sesuatu untuk dilakukan setelah saudara pulang dari tempat ini. Jadi orang yang hebat bisa menyederhanakan sesuatu. Dan itu adalah nasihat sponsor saya kepada saya. Saya ingat benar saudara, itu tahun 2004. Ketika sponsor saya bertemu dengan saya di Jakarta, dia bilang begini, Yakub, if you cannot simplify something, you simply do not understand the subject. If you cannot simplify something, you simply do not understand the subject. Kalau engkau tidak dapat menyederhanakan sesuatu, berarti engkau tidak memahami topik itu. Sejak saat itu saya bergumul bagaimana bisa membuat sesuatu menjadi sederhana. Tidak selalu mudah, tetapi paling tidak itu menjadi sebuah proses. Bagi saya untuk tahu lebih gampang daripada untuk memberitahu. Yang paling berat itu cara memberitahu orang, bukan bagaimana saya tahu dari buku-buku dari Alkitab. Tapi orang yang sudah tahu, dia harus mengajar orang lain. Nah, pada saat saudara mengajar, jangan lupa saudara harus melakukan. Kata melakukan tadi muncul. Bukan cuma kita dilarang meniadakan, dilarang melepaskan, bersikap rileks. Bukan cuma kita dituntut mengajar, tetapi kita dituntut untuk melakukan. Dan saya paling suka dengan Esra. Karena di dalam Esra pasal 7 ayat 10 dikatakan demikian. Esra bertekad untuk yang pertama itu meneliti Taurat, yang kedua melakukannya, yang ketiga mengajarkannya. Saudara perlu tahu supaya saudara bisa melakukan. Begitu saudara melakukan, saudara mengajarkan. Sehingga saudara bukan cuma imparting knowledge, tetapi saudara juga sharing life with others. Itu penting. Kalau saudara cuma bisa khotbah, saya yakin anak kita, pasangan kita, orang tua kita, orang di sekeliling kita pasti bosan mendengar khotbah-khotbah kita. Tapi kalau kita bisa berkhotbah dan bisa melakukan, bisa memberikan nasihat dan bisa melakukan, maka orang lain akan terpersuasi dan mengikuti hidup kita. Jadi tanggung jawab kita terhadap firman Allah yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah kita harus memegang erat, mengajarkan dan melakukannya. Yang terakhir, tanggung jawab kita terhadap firman Allah adalah melakukannya dengan ketaatan yang benar. Melakukannya dengan ketaatan yang benar. Ayat 20 kita baca. Ini akan menjadi keunikan kekristenan. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuntutan ini berat sekali. Sekilas saya membaca, saya bingung. Karena Yesus berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi dan ahli Taurat, tidak bisa masuk kerajaan surga. Kalau saya jadi orang Yahudi yang mendengar itu, saya pasti akan kaget, saya pasti akan gemetar, saya pasti akan kehilangan harapan. Mengapa? Karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu kalau menaati Taurat begitu detail gitu. Bahkan di Matius 23 itu adas manis jintan, itu persepuluhannya dihitung detail oleh orang Farisi dan dibayar. Coba saudara tanya diri sendiri, saudara bayar persepuluhan enggak? Banyak yang kalah dengan orang-orang Farisi kan. Saya pernah mendengar ada seorang hamba Tuhan itu sangat detail memberikan persepuluhan. Kalau dikasih uang langsung 1/10 berapa dia kembalikan Tuhan. Kalau dikasih barang dia kejar, itu dijual di toko apa, harganya berapa, lalu persepuluhannya dia berikan kepada Tuhan. Tapi menurut saya kita tidak perlu ekstrim semacam itu. Itu legalistis dan sulit untuk dilakukan dengan konsisten. Bayangkan aja kalau saudara misalnya diberi jemaat biskuit misalnya. Saudara kan perlu tahu toh, kaleng biskuit itu loh, biskuit di dalam kaleng. Saudara kan perlu tahu harganya. Saudara lihat dulu mereknya. Ah, itu mereknya Kongguan atau Mangguan. Nah, saudara lihat, kalau itu Kongguan agak mahal dibandingkan dengan Mangguan. Nah, seandainya saudara itu menerima biskuit mereknya Mangguan misalnya. Nah, saudara kan juga harus tahu toh harganya Mangguan berapa. Maka cari emak itu. Saudara pergi ke toko kan, terus ngecek. Oh, harganya 20.000 ternyata. Harganya 20.000. Berarti persepuluhannya berapa? 2.000. Salah. Persepuluhannya bukan 2.000. Persepuluhannya adalah 1.800. Kok bisa? Karena pada waktu saudara ngecek ke toko itu,
kan bayar parkir 2.000, ngerti nggak? Jadi saudara bayar parkir 2.000, uangnya berarti tinggal 18.000. Lalu persepuluhan dari 18.000 adalah 1.800. Nggak perlu ya. Makanya itu nanti dihitung bensin, belum nanti tiap kali kita belokan ada polisi cepat ya kan, dihitung semua begitu kan, sampai tempatnya sudah keluar 20.000 kita. Lah terus yang dipotong persepuluhan yang mana? Mungkin kita nggak perlu terlalu legalistik begitu. Kalau saya nggak mau ngitung detail gitu, nggak mau. Cara paling gampang adalah memberi lebih daripada 10%. Kalau saudara memberi tinggal 20% sudah enak. Kalau saudara ngitung detail-detail ya, nanti kalau ada yang kurang, loh dianggap salah loh sama Tuhan. Makanya saudara langsung kasih lebih aja 20%. Nanti kalau Tuhan lihat, loh kok lebih, maka Tuhan akan mempertimbangkan yang lain, bukan persepuluhan, tetapi sebagai ucapan syukur. Jadi yang bingung, repot menghitung itu Tuhan aja, bukan kita. Kita ini repotnya cari uangnya. Nah nanti diserahkan ke dalam Tuhan. Tuhan yang mengotakkan ini persepuluhan atau ini persembahan sukarela. Jadi nggak usah bingung terlalu detail-detail gitu loh saudara. Nah orang Farisi itu tipikalnya kayak begitu. Orang Farisi tipikalnya semacam itu. Jadi saya lihat ada orang-orang tuh yang suka detail gitu kan. Kadangkala dia tuh menyiksa orang-orang yang ada di sekelilingnya dia. Saya dulu pernah pelayanan di satu tempat, nggak tahan saya sama majelisnya di sana. Tapi akhirnya saya tetap gemuk aja di situ saudara. Nanti kalau taruh buku ya, ada miring sedikit, saya tuh bisa dipanggil, tidak peduli saya sedang apa. Yakub sini, naruh buku harus rapi, jadi harus rapi. Nanti kalau saya membersihkan gereja, saudara tahu bersih atau tidak? Bukan kursinya kan dari kayu semua waktu itu. Kursinya itu bukan atasnya yang dia ginikan, bawahnya. Jadi bawahnya dia ginikan, dia panggil kotor. Bersihkan lagi. Jadi tiap kali ngepel saya mendapat teori yang baru. Jadi ngepel itu tidak langsung nyapu. Mengerti nggak saudara? Jadi saudara itu berada di bawah kursi sama meja semuanya dulu. Jadi saudara itu seperti mekanik mobil gitu loh saudara. Lalu dijatuhin semua dulu, dibersihin. Setelah itu baru disapu. Hal-hal yang kecil. Nanti kalau pohon ya, dia harus wajibkan potong pohonnya. Itu harus rapi. Nanti kalau kurang bulat gitu dipanggil suruh motong lagi bulat. Saya ini bingung. Ini orangnya memang resek begitu, orangnya cerewet cuaji gitu, atau dia sebetulnya punya kelainan sih sebetulnya. Karena memang ada kelainan loh. Orang yang kalau nggak rapi itu dia nggak mau. Semuanya harus rapi begitu kan. Nah, tidak nyaman hidup bersama orang semacam itu. Tapi orang-orang Farisi itu orang yang luar biasa. Detail-detail dia perhatikan. Lah kalau kita harus lebih baik dari mereka, mungkin nggak? Ternyata mungkin. Dan kuncinya ada di kata hidup keagamaan. Bahasa Indonesia menerjemahkannya kurang tepat. Hidup keagamaan. Kalau saudara membaca semua versi Inggris, terjemahannya bukan hidup keagamaan, bukan religion, tetapi terjemahannya adalah righteousness, kebenaran. Yesus sedang bicara tentang kebenaran, righteousness, bukan tentang religion. Kalau tentang religion, kita pasti kalah dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi Yesus bicara tentang dikaiosune, righteousness. Dan saudara tahu, ternyata kata righteousness sudah muncul juga sebelumnya, sebelum pasal 5. Dan ini muncul di tempat yang sangat penting, yaitu waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes. Mari kita membaca Matius pasal 3. Ini kunci untuk memahami Matius 5 ayat 20. Matius 3 saudara, saya bacakan ayat yang ke-15. Lalu Yesus menjawab Yohanes membaptis, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh, bahasa Indonesia menerjemahkannya, kehendak Allah. Saya yakin kalau saudara ada Alkitab bahasa Inggris di tangan saudara, saudara tahu terjemahan yang benar bukan itu. Terjemahan yang benar bukan seluruh kehendak Allah, tetapi seluruh kebenaran, all righteousness. Jadi saudara menemukan kata menggenapkan, pleroo di sana, dan dikaitkan dengan apa? All righteousness, segala kebenaran. Jadi Yesus waktu datang, dia memulainya dengan baptisan. Dan Yohanes berkata, aduh aku gak layak, justru aku yang harus dibaptis. Yesus berkata begini, gak apa-apa, aku datang ini untuk menggenapkan seluruh kebenaran Allah. Yesus dibaptis, bukan tuntutan Taurat, tapi dia dibaptis bagian dari rencana Allah untuk keselamatan orang berdosa. Dia mengidentifikasikan diri dengan orang-orang berdosa. Dia tidak perlu baptisan karena dia tidak berdosa. Tetapi dia mengambil baptisan itu sebagai semacam
dia mengidentifikasikan diri dengan kita, orang-orang yang berdosa. Itu bagian dari kebenaran Allah. Jadi Yesus datang itu untuk menggenapi seluruh kebenaran Allah, menggenapi seluruh rencana Allah, supaya orang-orang yang berdosa bisa dibenarkan di dalam Kristus. Nah, kita bisa lebih baik daripada orang Farisi. Kebenaran kita lebih baik daripada ahli-ahli Taurat. Bukan karena what we do atau what we will do, tetapi what Jesus has done for us. Yesus sudah datang dan dia sudah menggenapkan seluruh kebenaran, all righteousness. Bukan beberapa kebenaran, bukan sebagian kebenaran, bukan sebagian besar kebenaran, bukan hampir semua kebenaran. Tapi Yesus datang menggenapkan seluruh kebenaran. Dan kebenaran Yesus itulah yang diberikan kepada kita di dalam iman. Kita benar bukan karena apa yang kita lakukan. Kita benar karena apa yang Kristus lakukan bagi kita. Inilah kebenaran yang orang Farisi, ahli Taurat tidak mungkin bisa mengalahkannya. Karena mereka masih berbuat baik supaya dibenarkan. Dan mereka tidak akan pernah dibenarkan karena perbuatan baik. Kita dibenarkan karena karya Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Dengan iman yang sungguh kita menerima dia, percaya kepada dia, mempercayakan diri kepada dia. Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita menjadi orang yang dibenarkan di dalam Tuhan. Kebenaran kita lebih daripada semua orang yang berada di luar Kristus. Bukan karena kita saleh, tapi karena kita mendapat manfaat dari korban Kristus melalui iman. Nah, karena kita sudah mendapat kebenaran Kristus, seluruhnya diberikan kepada kita. Seharusnya hidup kita lebih benar daripada orang lain. Saya melihat dan prihatin kalau ada orang-orang Kristen yang hidupnya tidak menjadi kesaksian bagi orang lain. Ada orang Kristen kalau bicara ketus, orang lain yang tidak Kristen bicaranya lebih lemah lembut. Saudara harusnya malu karena kita menerima kebenaran Kristus yang sempurna di kayu salib. Bagaimana bisa hidupmu kalah benar dengan orang lain? Ada orang Kristen yang kurang murah hati, pelit, semuanya hitung-hitungan dengan teman semua perhitungan. Apa adalah orang lain yang tidak Kristen begitu murah hati? Kita menjadi orang Kristen tapi tidak peduli dengan lingkungan. Padahal orang lain yang tidak Kristen justru mempedulikan lingkungan, mempedulikan orang lain. Ada orang Kristen yang bekerja tidak jujur, padahal orang lain yang tidak Kristen bekerja jauh lebih jujur. Saudara, saya dengan otoritas firman Tuhan, saya mendorong setiap kita, saya dan saudara, mari kita buktikan bahwa kita sudah dibenarkan di dalam Kristus. Mari kita menunjukkan kepada dunia bahwa seluruh kebenaran yang digenapi Kristus di dalam pelayanannya sudah ada di dalam hidup kita. Jadi kita berbuat benar bukan supaya dibenarkan. Kita berbuat benar karena kita sudah menerima kebenaran Kristus. Dan mari tunjukkan kepada dunia. Di mana engkau kerja, di mana engkau sekolah, di mana Tuhan tempatkan di dalam keluargamu, di dalam pergaulanmu, pastikan jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita harus menjadi lebih baik daripada yang lain. Di sekeliling kita, tunjukkan bahwa kita telah menerima kebenaran Kristus. Mari tunduk kepala, merenungkan firman Tuhan, mengambil komitmen di hadapan